Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Bu Nisa akan menjelaskan langkah kerja percobaan penentuan pH dengan indikator kertas lakmus. Ini sebagai contoh Bu Nisa sudah siapkan dua larutan. Langkah pertama, teteskan larutan yang akan diuji ke dalam plat tetes. Sebelum kita teteskan plat tetes, kita tempelkan label terlebih dahulu karena ada beberapa bahan yang akan kita uji seperti HCl, CH3COOH, NaOH, H2SO4, NH3, NaCl. Kita tempelkan di sini, lakukan satu untuk bahan 1, lakukan 2 bahan 2, bahan 3, bahan 4 dan seterusnya agar tidak tertukar. Ini karena hanya sebagai contoh, maka Bu Nisa tidak tempelkan. Nanti kalian amati sendiri. Ketika mengambil larutan, jangan sekali-kali pipet tetes kalian masukkan ke dalam botol reagen karena untuk menghindari kontaminasi. Kemudian larutan yang ada di dalam botol reagen kalian tuang dulu di gelas kimia. Ini tutupnya jangan lupa selalu dibalik. Kemudian kalian tuang secukupnya. Jangan lupa botol reagen ditutup kembali. Kemudian kalian ambil dengan pipet tetes. Caranya, ini karetnya ditekan terlebih dahulu, baru dimasukkan ke dalam larutan. Kemudian karetnya kita lepas agar larutannya tersedot ke dalam pipet. Kita teteskan ke dalam plat tetes sesuai label yang tadi sudah ditempelkan di plat tetes. Kemudian ini bahan kedua sama juga, kita tuangkan dulu ke dalam gelas kimia. Tuang secukupnya karena tadi kita butuh 2 pipet ya, maka secukupnya saja. Misalnya segini. Karena apa? Karena nanti bahan kimia yang sudah ada di dalam gelas kimia, jika ada sisa tidak boleh kalian masukkan ke dalam botol reagen lagi karena untuk menghindari kontaminasi. Kalian teteskan ke dalam lekukan plat tetes kedua, baris 1 dan baris 2. Ini nanti lekukan yang atas kita masukkan kertas lakmus merah, kemudian lekukan yang bawah kita akan masukkan kertas lakmus biru. Ini bentuknya kertas lakmus merah, kemudian ini bentuknya kertas lakmus biru. Kertas lakmus merah berwarna merah, kertas lakmus biru berwarna biru. Tapi nanti kalian menggunakan yang sudah potongan seperti ini. Ini kalian ambil beberapa potong sesuai jumlah larutan yang kalian uji. Kalau di buku petunjuk praktikum ada 6 larutan, berarti kalian siapkan 6 potong kertas lakmus merah dan 6 potong kertas lakmus biru. Di video ini ada 2 bahan yang diuji, maka Bu Nisa menyiapkan 2 lakmus merah dan 2 lakmus biru. Lalu ini kertas lakmus merah kita masukkan ke dalam lekukan yang atas bahan pertama, lekukan yang atas bahan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Kemudian setelah kalian masukkan, langsung kalian amati apakah kertas lakmusnya tetap berwarna sesuai semula atau berubah warna. Kemudian ini yang kertas lakmus biru dimasukkan ke dalam lekukan baris bawah bahan pertama, lekukan baris bawah bahan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Lalu langsung kalian amati dan catat di tabel pengamatan. Kemudian ini bisa kita lihat hasilnya. Tadi yang bahan pertama lakmus merah jadi biru, lakmus biru tetap biru. Ini bahan yang kedua, lakmus merah tetap merah, lakmus biru berubah menjadi merah. Kemudian Ibu jelaskan cara pengisian tabel hasil pengamatan. Di situ ada kolom warna. Yang lakmus merah kalian isi apakah tetap merah atau berubah biru. Kalian amati kertas lakmusnya. Kemudian untuk yang kolom lakmus biru kalian isikan apakah tetap biru atau berubah merah. Lalu kalian identifikasi sifat larutan yang kalian uji. Apakah HCl itu asam atau basa atau netral? CH3COOH demikian, apakah asam, basa atau netral dan seterusnya. Sesuai materi yang telah kalian pelajari, yaitu ketika lakmus merah itu tetap menjadi merah dan lakmus biru berubah menjadi merah, maka larutannya adalah bersifat asam. Ketika lakmus merah tetap merah, ketika lakmus biru tetap biru, maka larutannya adalah netral. Ketika lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru, maka larutannya adalah basa. Demikian video yang bisa Bu Nisa sampaikan. Silakan kalian praktekkan di laboratorium kimia Semagu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.